Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas A S1 Keperawatan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Sera Amelia Putri. Saya Aisyah. Saya Lintang Delina Arindi. Saya Clarissa Puput Kintamani. Saya Dewi Mursinta. Saya Devita Amelia Putri. Saya Nita Sahara. Saya Lili Sauda. Saya Patricia Angelika. Saya Bunga Natasha. Dan saya Panitia Putri. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ejaan yang disempurnakan. Petik tunggal adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan kutipan secara langsung ataupun diucapkan atau dituliskan. Penggunaan tanda petik tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lainnya. Contohnya, tanya dia, apa kau tadi mendengar bunyi tok-tok? Yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan. Contohnya, salah satu penjabat tertangkap polisi sebab menerima amplop uang sogokan dari penjabat lainnya. Tanda kurung adalah salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan. Tanda ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan atau sebagai penjelasan dari kata atau kalimat yang ada di dalamnya. Penggunaan tanda kurung dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan ataupun penjelasan. Contohnya, Tuti belum memiliki KTP kartu tanda penduduk karena belum berumur 17 tahun. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan yang bukan merupakan bagian utama kalimat. Contohnya, untuk keterangan itu lihat pada tabel kedua yang memperlihatkan harga mobil. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata atau huruf yang keberadaannya pada kalimat dapat dihilangkan maupun dimunculkan. Contohnya, dia pulang sekolah menaiki bus Trans Jogja. Yang terakhir, keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan kata, untuk mengapit keterangan huruf atau angka. Tanda kurung siku merupakan salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan. Tanda ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kutipan langsung. Selain itu, tanda kurung siku juga dapat digunakan untuk menunjukkan penjelasan atau keterangan tambahan dalam suatu kalimat. Penggunaan tanda kurung siku dibagi menjadi dua, yaitu satu, tanda kurung siku digunakan untuk menghapit huruf. Contohnya, ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, fungsi utama jantung, fungsi tersebut dijelaskan pada bab 2. Lihat halaman 61 adalah memaparkan darah keseluruhan garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya condong ke sebelah kiri garis vertikal. Terdapat dua aturan tanda garis miring. Pertama, tanda garis miring sebagai nomor surat. Contohnya, surat izin saya bernomor 25 garis miring 354 garis miring 12 garis miring 2010. Kedua, tanda garis miring sebagai pengganti kata tiap. Contohnya, suatu barang dikirim melalui darat garis miring udara. Artinya, suatu barang dikirim melalui darat atau udara. Tanda apostrof. Apostrof adalah salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Fungsinya adalah untuk menandakan penghilangan huruf dan angka dalam kata. Contoh tanda apostrof dapat dilihat dalam kalimat Yanto merupakan salah satu di antara mahasiswa angkatan 23. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.